Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua yang ngedengerin. Balik lagi di video GGB update hari ini ya, buat ngebahas sebuah hasil yang cukup mengejutkan ya tadi malam ya di laga Liga Champion Asia. Oh ya, besok kita Lebaran nih ya. Hari ini puasa Ramadan terakhir. Ya, semoga kita bisa diketemukan lagi dengan Ramadan tahun depan ya. Dan buat lo semua yang ngerayain Lebaran dan yang mudik, selamat Lebaran ya. Hati-hati di jalan juga buat yang mudik. Titip salam buat keluarga semua. Semoga lu semua bisa berkumpul bersama keluarga lu dengan sehat, selamat dan berbahagia tentunya. Oke, kita bagi ke pembahasan kita siang ini ya. Gue bahas sedikit soal hasil yang mengejutkan tadi malam ya di Liga Champion Asia, di mana dua tim ASEAN berhasil menjadi kampion di grupnya masing-masing ya. Ada Biji Patum United di grup G ya, berhasil menjadi juara grup, dan juga Johor Darul Takzim alias JDT ya, menjadi kampion di grup I yang diisi oleh jawara-jawara Asia Timur ya. Ada jawara Jepang, jawara Korea, dan jawara China ya. Dan mereka berhasil lolos ke fase 16 besar dengan predikat sebagai juara grup. Yang menunjukkan lagi, Beji Batum juga lolos dengan tanpa terkalahkan sekalipun ya. Kalau JDT dia sempat kalah kemarin lawan Kawasaki Frontale. Di video ini gue mau spesifik bahas soal JDT. Kenapa JDC bisa jadi tim yang jago banget ya? Kenapa dia bisa jadi tim yang sangat superior di Liga Super Malaysia dan bisa menggebrak di Liga Champion Asia di tahun ini? Alasan yang pertama mungkin dari fasilitas ya, fasilitas infrastruktur pendukung mereka ya, supaya bisa berprestasi. Lo tahu sendiri, tahun lalu, 2 tahun lalu ya, JDT meresmikan stadion baru mereka ya, Stadion Sultan Ibrahim di Johor ya, menggantikan Stadion Larkin yang mungkin dari segi kapasitas cukup kecil dan tidak bisa menampung lagi animo supporter JDT sendiri ya. Stadion Ibrahim ini mungkin sekarang menjadi salah satu stadion yang sangat terbaik ya di kawasan Asia Tenggara, mungkin bahkan di Asia ya. Kualitas rumputnya, model tribunnya, fasilitas pendukungnya gila, keren banget pokoknya. Tatanan arsitektur landscape-nya juga di luar keren banget. Di situ ada bangunan kantor JDT juga, kemudian juga ada Stadion Sultan Ibrahim sendiri gitu ya, dan fasilitas dan fitur-fitur stadionnya juga sangat modern. Nah, lu bisa lihat mungkin di YouTube ya, banyak gitu yang membahas soal Stadion Sultan Ibrahim. Selain stadion yang punya apa ya, kualitas yang sangat bagus ya rumputnya dan juga infrastrukturnya, JDT juga punya ini training ground. Lu tahu sendiri yang namanya Padang Serigelam itu ya di Johor itu, salah satu mungkin juga training ground yang paling terbaik mungkin ya di ASEAN ya, dimana ada lapangan outdoor dan lapangan indoor guys. JDT sering banget tuh kalau dia bikin uploadan video tentang latihan training timnya, dia biasa nguploadnya foto-foto yang ketika mereka latihan di Padang Serigelam ini. Lu bisa cek juga tuh di Google foto-fotonya seperti apa. Keren banget, arsitekturnya juga bagus gitu ya. Lapangan indoornya juga konsepnya keren banget gitu ya. Dilengkapi dengan gamenya juga, ada kafenya juga gitu ya. Biasanya pemain-pemain nih kalau sebelum mereka berangkat untuk away ke kota lain atau ke tempat lain gitu ya, misalnya ke Selangor, atau mereka away ke misalnya ke Sabah gitu ya, mereka biasanya ngumpul dulu di Padang Serigalam di training ground mereka sebelum akhirnya pemain ini bersama-sama berangkat gitu ya ke airport dan lanjut ke tempat kota tujuan mereka. Oke, fasilitas ya, mereka punya training ground, kemudian mereka punya stadion yang juga sangat representatif ya, di untuk mengarungi kompetisi Liga Super Malaysia maupun Liga Champion ya. Kemudian juga mereka punya apa namanya, coaching staff yang sangat mumpuni. Benjamin Mora pelatihnya sekarang ini, dia adalah UEFA Pro License ya. Dia sudah mengawali karirnya tahun 2014 atau 2015 gitu di JDT 2 ya, sebelum dia benar-benar dipromosikan ke tim utama JDT 2 atau 3 tahun terakhir ya. Dia berhasil mempertahankan gelar Liga Super yang dimiliki oleh JDT ya, dan sekarang dia berhasil membawa tim ini menembus ya fase 16 besar Liga Champions Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah ya. Kemudian juga di coaching staff itu ada yang namanya nutrisionis ya. JDT ini baru mendatangkan mantan nutrisionis dari Boca Juniors ya. Gua lupa namanya siapa. Vanessa Rodenti atau siapa gitu dari Boca Juniors ya, dia baru datangkan gitu ya
untuk membantu memanage keseluruhan squad ya, dari tim utama sampai ke tim junior gitu ya, akan diatur nutrisinya oleh si Rodenti ini ya. Nah, dengan yang hal yang kayak gini, hal yang dasar gini juga dia udah unggul gitu ya dari tim-tim lain mungkin yang belum kepikiran gitu ya. Punya nutrisionis JDT sudah punya gitu. Dia memang udah ngeplan bahwa mereka harus menjadi tim yang nggak cuma sekedar tim yang menguasai Malaysia, mereka juga pengen jadi tim top di level Asia ya. Kemudian selain nutrisionis, kemarin GGB juga sempat posting tuh JDT punya yang namanya departemen analisis ya, dikepalai oleh seorang perempuan bernama Heide Agras ya. Dia memang lulusan sport science di salah satu universitas di Eropa. Lu bisa cek juga websitenya, bisa cek Instagramnya, lu bisa lihat apa yang dia kerjakan untuk JDT selama ini gitu ya, analisis dan segala macam perkembangan pemain dia monitor gitu dengan program-program yang dia lakukan. Nah, hal-hal yang kayak gini kan bisa mendukung program pelatih kepala gitu ya. Jadi Benjamin Moura ini merasa memang sangat terbantu oleh kehadiran orang-orang seperti ini gitu ya, seperti tadi nutrisionis maupun seperti tim analisis gitu ya, untuk membantu mengembangkan potensi-potensi pemain JDT ini ataupun bagaimana cara menghadapi lawan-lawan mereka gitu ya. Selain tadi ada nutrisionis gitu ya, ada tadi siapa namanya kepala analisis tim gitu ya, juga JDT ini digawangi oleh technical director dan football director yang sangat berpengalaman gitu. Ada di Martin Press dan Alistair Edwards gitu ya. Mereka sangat profesional sekali dalam melakukan pengkajian perekrutan pemain yang akan dibawa masuk ke JDT ya gitu ya. Jadi dari level manajerial dan coaching staff ini memang sangat berperan penting juga dalam prestasi-prestasi yang selama ini diraih oleh JDT gitu ya. Kemudian tadi kita udah ngomongin fasilitas yang top class ya, world class facility, kemudian juga coaching staff yang bukan kaleng-kaleng ya gitu ya. Bagaimana caranya bisa mereka mempertahankan 8 kali gelar juara beruntun Liga Malaysia ya. Gila, gak ada tim yang bisa ngalahin kayaknya gitu. Susah gitu ya. Gak pernah ada tim di Malaysia yang bisa melakukan hal yang sama seperti JDT lakukan hingga saat ini gitu ya. Kemudian juga fasilitas, coaching staff, kemudian juga pemain kalau coaching staffnya oke, pemainnya kurang oke, agak susah juga. Nah, JDT ini dia mengumpulkan para pemain-pemain bintang ya, pemain-pemain hebat Malaysia gitu, baik itu pemain muda maupun pemain-pemain senior yang berpengalaman, dikombinasikan dengan pemain-pemain asing yang sangat-sangat berkualitas. Musim ini dan musim lalu juga kita udah lihat yang namanya Bekson da Silva, dia jadi top skor ya, mainnya gila banget, ngotot, keren banget. Dan musim ini dia tambah lagi dengan mendatangkan Fernando Forestieri gitu ya, mantan penyerang dari Genoa juga ya, dari Italia ya. Terus juga dia mendatangkan top skor juga yang pernah menjadi top skor di AFC Cup ya, Benvenido Maranon ya, striker Filipina gitu, menjadi backup di JDT itu. Ada juga Moussa Sidibe, kemudian juga ada Shane Lowry yang menjadi palang pintu mereka ya. Nah, pemain asing ini pemain yang sangat berkualitas ya, punya track record yang sangat bagus, bukan pemain asing yang kayak beli kucing dalam karung ya. Mereka benar-benar bisa mendatangkan pemain-pemain yang di umur mereka yang mungkin sudah terbilang juga sebenarnya tidak sudah berumur juga ya, tapi masih punya kualitas yang sangat mumpuni untuk bersaing di Liga Malaysia dan Liga Champions Asia. Nah, itu tadi mungkin peran penting yang dimiliki oleh technical director maupun football director untuk mendatangkan pemain-pemain asing yang berkualitas ke JDT ya. Kemudian ditambah dengan pemain-pemain lokal mereka, lo tahu sendiri rising star mereka Arif Aiman gitu ya. Ada pemain naturalisasi juga banyak di sana, Natso Insa, Corbin Ong gitu ya, ditambah dengan penjaga gawang berpengalaman ya, Farizal Malias. Pemain-pemain ini gimana ya, yang mungkin banyak membantu JDT gitu ya untuk berprestasi sejauh ini gitu ya. Tanpa pemain-pemain yang hebat seperti ini mungkin JDT juga cukup kesulitan ya gitu ya. Oke, yang keempat mungkin habis tadi fasilitas, kemudian coaching staff, pemain, dan juga pemilik JDT. Lu tahu sendiri ini Tuanku Mahkota Johor ya, alias TMJ, ini orang yang sangat totalitas banget ya untuk sepak bola ya.
Dimulai dari tahun 2013 waktu itu dia menyatukan Johor FC dan Johor FA menjadi Johor Darul Takzim, dan dari situlah eh, apa namanya JDT memulai dominasi mereka di Liga Super Malaysia ya. Meskipun di awal-awal mereka kesulitan, mereka nggak bisa juara liga di awal-awalnya gitu ya. Dan mereka baru bisa meraih juara liga itu di tahun 2014 kalau nggak salah, di bawah Bojan Hordak gitu ya. Pelatih Kroasia gitu yang sempat melatih PSM juga. Dan di tahun 2015 mereka sudah bisa menjuarai AFC Cup gitu ya. AFC Cup. Ketika TMJ baru mengambil JDT, baru membentuk JDT, dia juga langsung mendatangkan pemain-pemain yang cukup memberikan ini juga ya, warna dan juga menonjol ya. Denny Guiza, dia sempat mendatangkan Denny Guiza waktu itu. Lu bisa ingat juga dia sempat mendatangkan Pablo Aimar, Luciano Figueroa gitu ya. Dia sempat mendatangkan pemain-pemain yang memang di Eropa sana sudah punya pengalaman yang cukup bagus gitu ya. Nah itu tadi pemain, fasilitas, coaching staff, pemain, dan pemilik ya, yang menjadi empat pilar gitu yang membuat JDT ini kenapa bisa sejago ini gitu. Semuanya dikombinasikan menjadi satu gitu, satu kesatuan yang benar-benar sangat kuat dan sulit ditandingi oleh tim manapun sepertinya di Malaysia saat ini gitu ya. Banyak mungkin yang mencoba menjadi seperti JDT ya, mendatangkan pemain-pemain hebat gitu ya, mendatangkan pemain-pemain mahal. Cuman untuk menandingi konsistensi mereka, kemudian infrastruktur mereka itu sangat-sangat sulit gitu ya. JDT selalu 3 langkah di depan daripada para pesaing-pesaingnya ya. Meskipun sesekali mereka sempat tergelincir gitu. Sewaktu kemarin di Piala Malaysia mereka sempat kalah di final gitu ya melawan Kuala Lumpur. Teman di liga mereka sangat konsisten dan mereka 8 kali beruntun menjadi juara Liga Super Malaysia. Di Indonesia pun sangat sulit menjadi pemilik atau meraih gelar juara beruntun ya. Baru kemarin Bali United yang bisa tuh 2 kali. Di Malaysia udah 8 kali gitu ya. Dan apa yang mereka tampilkan di Liga Champions kemarin memang sangat-sangat luar biasa ya. Mereka satu grup dengan Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, dan Guangzhou FC ya. Benjamin Moura sendiri sangat terkejut ketika mereka mampu mengalahkan Ulsan Hyundai 2-1 ya. Hal yang mungkin kita bisa memprediksikan bahwa JDT kemungkinan akan kalah gitu ya. Kalah gitu. Tapi mereka bisa menang gitu. Mereka bisa menang lawan Ulsan Hyundai dan menahan imbang Kawasaki Frontale di pertama mereka gitu ya. Kalau Guangzhou ya mereka kena ngirimin tim U21 ya. JDT menang besar. Jadi di tahun-tahun yang lalu juga tim China ketika mengirimkan tim U21-nya mereka pasti dibully habis-habisan gitu ya di Liga Champion gitu. Jadi nggak masuk hitungan lah. Kalau tim Korea sama Jepang ini kemarin memang mereka lagi top perform juga di liga, tapi JDT mampu menandingi kemampuan mereka gitu. Mereka hanya kalah satu kali ketika menghadapi Kawasaki Frontale di pertemuan kedua waktu itu. Jadi mereka berhasil memenangkan atau memimpin ya di klasemen. Akhirnya mereka masuk ke babak 16 besar sebagai juara grup. Pencapaian yang gue boleh dibilang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi JDT ini kedepannya gue rasa dia akan terus menjadi tim yang superior ya di Liga Malaysia tentu saja. Dan di Asia menurut gue tahun ini mereka punya potensi untuk bisa melangkah jauh gitu ya. Bahkan untuk bisa menyaingi atau melebihi pencapaian tim ASEAN ya, dimana Buriram United yang masih memegang rekor sebagai tim ASEAN dengan di format modern ini ya, di era modern ini ya, mereka berhasil mencapai waktu itu perempat final ya, sebelum akhirnya dikandaskan oleh tim Uzbekistan ya, Bunyodkor kalau nggak salah. Nah mungkin JDT bisa melampaui prestasi yang pernah ditorehkan oleh Buriram United ya. Oke, gue sebagai fans bola Indonesia sedikit iri juga sebenarnya dengan apa yang dihasilkan oleh JDT ya. Mereka fokus untuk mengembangkan infrastruktur gitu ya, sarana latihan mereka lengkapi itu dulu gitu ya. Kemudian mereka baru bikin stadion yang bagus dan datangkan pemain-pemain yang hebat gitu ya. Gua harap ada tim Indonesia yang mampu ya mengambil ya, meniru sisi-sisi positif yang sudah dilakukan oleh Johor Darul Takzim ya. Oke,
paling cukup sekian video singkat sore ini. Sukses terus untuk Johor Darul Ta'zim ya sebagai sesama tim ASEAN ya. Semoga bisa memberikan prestasi yang baik untuk sepak bola ASEAN tentunya. Oke, ciao, sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.